Sepertinya rindu pada kakak ya. Jadi kita lihat kalau dari situ kita lihat memang apa sih penyumbang terbesar wisatawan kita masih di wilayah Asia dan Oseania. Timur Tengah sebenarnya dari sana nggak terlalu banyak. Kalau datanya yang melakukan misalnya dari long haul nih untuk terbang ke Indonesia, hubnya itu dari Timur Tengah itu sekitar 11%. 11%. Terbesarnya itu masih Malaysia dan Singapura. Kemudian negara-negara lain ya. India, kemudian kalau yang mereka lewat 11%. Nah, kami di DPR kemarin Bu Menteri sudah memaparkan juga potensi kehilangan wisatawan kita memang angkanya jutaan begitu dari Timur Tengah dan Amerika, tapi kita juga pantau terus perkembangannya. Kita lihat juga ada yang reroute penerbangannya. Jadi yang tadinya lewat Timur Tengah, mereka reroute menuju lewat misalnya Jepang atau Singapura seperti itu. Nah, kita harapkan mudah-mudahan tidak terlalu menekan ya, tidak terlalu tertekan begitu jumlah kunjungan ini gitu. Tapi ya memang perang ini mengena semua sektor ya. Betul. Bukan cuma pariwisata. Iya, plastik ya kan. Plastik aja yang kita betul. Plastik aja kena tuh. Nah, sekarang kan udah ada kebijakan lagi dari Pak Menko ya kan apa namanya terkait dengan bea masuk untuk plastik ini. Jadi mudah-mudahan kita tentu harapkan semuanya tetap kenaikan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa katakan tidak mungkin terjadi begitu, tapi kita berusaha untuk terus menjaganya, menjaga supaya kalaupun ada kenaikan dia tidak terlalu mengalami kenaikan yang tinggi. Termasuk di perhotelan juga, restoran, kafe kan pasti terdampak dan mereka semuanya kan di industri pariwisata masuk stakeholder pariwisata. Ya. Tapi kalau kita lihat memang apa namanya perang ini kan juga semua sektor kena ya. Kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden ya, dari BBM lah, soalnya kita agak keluar sedikit BBM aja, kita nggak naikin di subsidi yang subsidi, betul. Sebenarnya itu kita tahu pasti keputusan pusing tuh Pak Menteri SDM tuh, kalau dinaikin begini, kalau nggak dinaikin begini, tapi tetap dijaga. Betul, Pak Presiden tuh selalu dalam mengingatkan kita bahwa hal-hal mendasar untuk masyarakat itu jangan sampai kita kemudian menambah beban seperti itu, sehingga hal-hal mendasar ini berupaya untuk terus dijaga. Jadi penghematan-penghematan yang dilakukan saat ini kan kondisinya memang ada hal prioritas nih yang harus kita jaga, kebutuhan dasar masyarakat. Penghematan itu kemudian dialihkan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu. Hal besar yang menyangkut masyarakat banyak gitu. Betul, seperti itu. Nah, kan kita lihat misalnya hal-hal yang langsung ke masyarakat tidak dipotong oleh Bapak Presiden. Dana bantuan sosial ke masyarakat, sekolah, kemudian BBM bersubsidi, kemudian kartu untuk BPJS misalnya kan semua hal-hal yang mendasar itu tetap diupayakan terjaga seperti termasuk itu. Ini juga kan yang 11% after kita cukup langsung dimitigasi cepat sekali. Itu cepat sekali. Sebelum kritik bombardir kan tiba-tiba. Baru saja juga kemarin Pak Menteri Keuangan mengeluarkan tuh PMK Peraturan Menteri Keuangan yang PPN 11% itu artinya udah berlaku nih gitu. Jadi ini yang kita harapkan betul-betul bisa membuat harga tiket itu tetap terjaga gitu. Artinya bisa tetap dijangkau. Iya, kalau kita bandingkan mungkin ya dengan negara lain kayak BBM juga kan ampun-ampunan naiknya. Kita lihat jauh-jauh lah Vietnam segala macam. Alhamdulillah sih ya di sini kita bisa terjaga dengan bahkan waktu baru mulai perang itu Singapura pun sudah sebelum kita naikkan fuel surcharge begitu, kan Singapura udah melakukannya waktu itu. Jadi waktu itu ferry yang dari Singapura itu sudah mengalami kenaikan harga juga yang misalnya ke Indonesia, ke Capri waktu itu mengalami kenaikan juga. Tapi kita masih tetap berusaha untuk menjaga. Iya, mereka bingung kok Indonesia nggak naik. Ada apa Indonesia? Keberpihakan. Semuanya kembali keberpihakan dari political will dari Pak Presiden. Betul. Nah, Bu Amin kita ini udah ngomongin after industri pariwisata ya. Kita ada yang menarik, salah satu program prioritas nih Kemenpar soal desa wisata. Kita lihat, kita masih bingung desa wisata ini apa sih? Udah pernah belum Mas ke desa wisata Mas Sis?